Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Ilham berjalan menyusuri jalanan, dan dia membawa berkas untuk melamar pekerjaan. Sika, kemana lagi sih harus cari kerja? Sial banget kerjaan susah untuk dicari. Ucap Ilham sembari menendang kerikil yang ada di jalanan tersebut. Ada kerjaan juga hanya kuli bangunan. Lanjutnya lagi sembari melanjutkan perjalanannya. Kruk, kruk. Ilham memegang perutnya yang terasa lapar. Kejadian tadi pagi membuat dirinya tidak jadi sarapan dan harus menahan laparnya. Aduh perutku. Meku pasti kambuh ini. Gumamnya lagi yang masih memegang perutnya. Ilham ya? Tanya seseorang yang baru saja berhenti di depan Ilham. Ilham menoleh ke arah orang tersebut dan menatapnya penuh dengan tanda tanya. Aku Fami. Teman SMP-mu dulu. Masa lupa sih? Ucap orang tersebut yang ternyata Famu teman SMP-nya. Ilham melototkan matanya terkejut akan kedatangan Fami. Oh Fami, apa kabar kamu? Bukankah kamu sedang berada di Sukabumi ya? Kok bisa ada di sini? Ucap Ilham penuh pertanyaan. 2 hari yang lalu aku dipindah kerjaan ke sini. Jetia sekalian aku mengurus berkas untuk menetap di sini. Beruntungnya aku dipindah ke kota lahiranku daripada di cabang perusahaan lainnya. Jawab Fami dengan jujur. Kamu kerja di mana, Hem? Sudah sukses sepertinya kau. Ucap Ilham bertanya sembari memuji Fami. Hahaha, alhamdulillah Ham. Aku diterima di perusahaan besar. Dan baru saja aku diangkat menjadi manajer keuangan di perusahaanku. Tapi ya aku harus dipindah tempatkan di sini. Jawab Fami yang membuat Ilham semakin terkejut. Wah hebat kamu ya. Aku tak menyangka bahwa kamu dulu yang pendiam kini malah menjadi sukses. Ucap Ilham sembari melototkan matanya. Alhamdulillah Ham, jalan rezekiku. Jawab Fami rendah hati. Fami menatap Ilham dengan tatapan penuh tanda tanya. Kamu kenapa Ham? Kok bawa-bawa berkas seperti ini? Kamu mau melamar pekerjaan? Tanya Fami yang diangguki Ilham dengan lemas. 2 mingguan ini aku baru saja dipecat nih. Dan sekarang aku ingin melamar pekerjaan tetapi selalu ditolak-tolak. Jawab Ilham yang membuat Fami merasa kasihan. Kalau dipecatnya karena masalah pada dirimu yang susah untuk melamar pekerjaan Ham. Di perusahaanku pun juga begitu. Mereka akan mencari detail kehidupanmu di perusahaan sebelumnya. Ucap Fami yang memberi pengertian kepada Ilham. Kamu kerja di perusahaan mana sih Mi? Tanya Ilham penasaran. RM Company Ham. Aku dipindah ke sini karena akan ada manajer keuangan cabang perusahaan di kota ini akan dipecat. Karena pihak pusat mengetahui bahwa beliau memakai uang kantor untuk kepentingan pribadi. Dan katanya sih hari ini akan disurvei langsung oleh anak pemilik perusahaan. Jawab Fami yang membuat Ilham melototkan matanya. Kamu tahu siapa nama manajer itu? Tanya Ilham. Fami menggelengkan kepalanya. Aku belum begitu kenal dengan pekerjaan yang berada di perusahaan cabang di kota ini. Kenapa memangnya? Jawab Fami sembari bertanya. Ilham menggelengkan kepalanya. Mungkin bukan seseorang itu pikirnya. Ya sudah kalau begitu aku ingin melanjutkan perjalananku ke kantor. Pamit Fami yang diangguki oleh Ilham. Ilham menatap kepergian Fami yang menggunakan motor sport yang terbilang mahal. Sepeninggalan Fami kini, Ilham masih berjalan menyusuri jalanan dengan menahan laparnya. Dia benar-benar lelah sedari pagi melamar kerjaan kemanapun tetapi selalu ditolak. Sial gara-gara masalah itu, aku jadi kesusuhan untuk mencari kerja. Gumam Ilham yang sebenarnya merasa sedikit menyesal. Tin, tin. Sebuah mobil yang tiba-tiba mengklakson dan berhenti tepat di hadapan Ilham. Nio turun dari mobil itu dan membuat Ilham menatap nyalang kepadanya. Ngapain kamu kesini? Tanya Ilham dengan nada sinis. Nio tersenyum kala melihat keadaan Ilham. Tempat umum apa tidak boleh dikunjungi oleh orang lain selain Anda Mas Ilham? Tanya Nio dengan tengil yang membuat Ilham terdiam. For you information saja nih ya. Aku kemari rencana akan datang ke rumahmu. Tetapi berhubung kita bertemu di sini. Jadi aku tidak perlu repot-repot untuk mendatangi rumahmu. Lanjut Nio yang membuat Ilham kebingungan. Ngapain kamu mendatangi rumahku ha? Tidak puas kau membuat keluargaku berantakan seperti ini? Tanya Ilham dengan nada jengkelnya. Nio tersenyum penuh arti kepada Ilham. Sebenarnya dia iba melihat kondisi Ilham. Tapi itu harus menjadi pelajaran untuk hidup Ilham.
ada sesuatu yang ingin ku bicarakan. Tapi sebelumnya apa boleh aku bertanya? Ucap Nio yang membuat Ilham menatapnya dengan tatapan aneh. Kau sudah makan apa belum? Mukamu pucat sekali. Kau sakit? Tanya Nio dengan nada lembut. Ilham menggelengkan kepalanya. Dia memegang perutnya yang memang terasa perih. Kita singgah dahulu di rumah makan itu mau tidak? Tanya Nio kepada Ilham. Ilham menoleh ke arah rumah makan yang ditunjuk oleh Nio. Kau menghinaku. Aku tanpamu aku juga mampu untuk membeli makanan yang lezat, bahkan lebih mewah dari rumah makan itu. Jetty tidak usah sok peduli denganku. Jawab Ilham kepada Nio yang masih mempertahankan sifat angkuhnya. Nio menggelengkan kepalanya kalau mendengar ucapan Ilham. Kalau tidak mau ya sudah. Aku tidak memaksa. Tetapi tunggu sebentar. Jawab Nio dengan santai. Nio berjalan menuju ke mobilnya. Dia kembali dengan membawa beberapa berkas yang akan dia berikan kepada Ilham. Itu catatan untuk tanggungan pajak mobil yang sudah kau dan adikmu tunggak. Di situ sudah tertera nominal serta berapapun denda yang harus kau bayar. Ucap Nio kepada Ilham yang membuat Ilham melototkan matanya. Dia menerima berkas pemberian Nio, lalu dibacanya dengan seksama. Apa-apaan ini? Biasanya Nia yang membayar pajak mobil tersebut, kenapa dia tidak membayar sampai segitu banyaknya? Lagian kan mobil itu sekarang sudah berada di tangan kalian. Kenapa pula harus aku yang menanggungnya? Jawab Ilham tidak terima. Nio menatap ke Ilham dengan alis yang diangkat. Kenapa Nia yang membayar? Sedangkan mobil itu adikmu yang memakai. Tanya Nio kepada Ilham. Ilham yang mendengar pertanyaan Nio pun mendadak gugup. Karena sewaktu pembelian mobil itu atas nama Nia. Jetty sudah seharusnya yang membayar pajak itu Nia. Jawab Ilham dengan nada gugup. Jetty mobil tersebut atas nama Nia. Tanya Nio memastikan dan diangguki oleh Ilham. Jetty aku tidak peduli jika pihak pajak menagih pembayaran tersebut. Kan itu sudah kewajiban Nia. Jawab Ilham dengan santai. Nio mengangguk kalau mendengar jawaban Ilham. Tidak apa-apa sih, tapi seharusnya kamu ingat bahwa pembelian mobil tersebut atas alamat rumah kamu. So, siap-siap saja kedatangan tamu terhormat yang akan menagih biaya pajak itu. Jawab Nio dengan santai. Permisi. Lanjut Nio sembari merebut kembali berkas tersebut dan pergi meninggalkan Ilham yang terdiam tak berkutik. Nio masuk ke dalam mobilnya sembari menyandarkan tubuhnya di kursi pengemudi. Satu persatu aku sudah memiliki bukti yang kuat. Jetty kamu tinggal tunggu keputusan hakim saja Ilham. Gumamnya sembari mematikan record suara disknya dan menaruhnya di dashboard mobil. Nia ternyata ayahmu memiliki cabang perusahaan yang besar-besar ya. Ucap Chandra setelah sampai di lokasi. Biasa saja kali Ken. Jawab Nia menanggapi ucapan Chandra. Kita jangan keluar dahulu ya Ken. Kita baca apa dahulu tentang perusahaan ini. Lanjut Nia sembari membuka berkas yang dia bawa. Chandra menoleh ke arah Nia. Setahuku sih, ada manajer keuangan yang korupsi dan ayahmu meminta untuk digantikannya dengan manajer baru. Dia sudah mengirim manajer tersebut sekitar 2 atau 3 harian yang lalu. Ucap Chandra membantu menjelaskan apa yang terjadi di perusahaan ini. Nia menganggukkan kepalanya. Dia paham apa yang harus dia lakukan. Nia termasuk wanita yang tegas. Dia tidak akan segan-segan memecat dan tidak akan berpikir untuk memberi kesempatan kedua untuk tikus-tikus yang sudah berani mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Apakah ada yang mengetahui bahwa kita akan datang survei kemari? Tanya Nia kepada Chandra. Manajer tersebut yang hanya mengetahui kedatangan kita. Selebihnya sepertinya tidak ada. Dan manajer itu sudah diperingatkan oleh papaku untuk menutup mulut agar dia tidak berbicara dengan karyawan di cabang perusahaan ini kalau kita akan datang. Jawab Chandra dengan lancar. Bagus. Jadi kita bisa menyelidikinya tanpa harus memikirkan rencana untuk menjebak tikus itu. Ucap Nia yang membuat Chandra mengangguk paham. Jadi, kita bagaimana? Di sini dahulu atau langsung masuk saja? Tanya Chandra memastikan. Apa kamu membawa bukti yang sangat akurat bahwa dia benar-benar melakukan kecurangan? Bukannya menjawab, Nia malah bertanya kepada Chandra. Semua sudah diberikan oleh Papa di buku ini. Dan kita hanya perlu memberikan buku ini kepada kepala manajer di cabang perusahaan ini. Jawab Chandra yang diangguki oleh Nia. Langsung masuk saja kalau begitu.
Kita juga sudah tahu apa yang harus kita lakukan, bukan? Ucap Nia yang kini ganti Chandra yang mengangguk. Nia dan Chandra berjalan memasuki perusahaan. Dan Chandra langsung berjalan menuju ke resepsionis. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanya resepsionis kala melihat Chandra berjalan mendekat. Permisi, saya Chandra. Saya kemari bersama Bu Nia atas suruhan dari Bapak Rama. Beliau meminta saya dan Bu Nia untuk melakukan survei di perusahaan ini. 5 menit saya meminta untuk keseluruhan karyawan dan staf untuk berkumpul di ruangan meeting. Ucap Chandra yang langsung diangguki dengan sopan oleh penjaga resepsionis tersebut. Chandra tersenyum melihat respon sopan resepsionis tersebut. Jangan katakan bahwa Bu Nia kemari. Katakan akan ada hal penting yang ingin disampaikan oleh seseorang yang tidak diketahui. Ucap Chandra lagi yang membuat resepsionis tersebut menganggukkan dan mengiyakan dengan paham. Iya Pak, akan saya sampaikan apa yang Bapak bicarakan. Jawabnya dengan sopan. Sebelumnya, bisakah saya meminta keterangan absensi saat ini? Dan data nama mengenai semua pegawai yang ada di perusahaan ini. Tanya Chandra. Oh iya Pak, mohon ditunggu sebentar. Akan saya ambilkan. Jawab resepsionis tersebut dan dengan segera melangkah pergi untuk mengambil apa yang diminta oleh Chandra. Ini yang Bapak minta. Ucap resepsionis dengan memberi beberapa buku yang berisikan data dan absensi kehadiran staf dan pegawai. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya menunggu di ruang tunggu bersama Bu Nia. Jawab Chandra dan dengan segera melangkah pergi. Chandra melangkah menuju ke ruang tunggu untuk menemui Nia. Nia, ini yang kita butuhkan. Ucap Chandra kala sampai di hadapan Nia. Nia menoleh dan menerima pemberian Chandra. Dengan segera dia membuka dan membaca semuanya dengan detail. Bapak Agum Ananda. Selama pengangkatnya menjadi manajer, dia tidak pernah datang tepat waktu. Dan hari ini, dia juga melakukan hal yang sama. Gumam Nia yang masih dapat didengar oleh Chandra. Chandra menoleh ke arah Nia. Dia menatap dengan penuh tanya. Dia yang kita cari bukan? Tanya Chandra kepada Nia. Nia menganggukkan kepalanya tanda iya. Dia yang sudah menggelapkan dana perusahaan, dia tikus yang kita cari. Dan dia juga kakak dari Ilham. Ucap Nia yang membuat Chandra terkejut kala mendengar kata terakhir Nia. Nia tersenyum lirih. Padahal dia manajer, tetapi kehidupan keluarganya malah aku dan Ilham yang menghidupinya. Cerita Nia membuat Chandra terdiam. Maaf jika aku menggantung jawaban atas pertanyaan yang kau berikan kepadaku tadi. Karena aku memang belum terpikir untuk membangun rumah tangga lagi. Dan alasan terbesarku adalah karena aku trauma berat akan kehidupan yang aku lalui di rumah mantan mertuaku. Lanjut Nia yang masih setia didengar Chandra. Chandra terkejut kala mendengar cerita Nia. Ken, jika aku memberimu kesempatan, dan kita merasa cocok satu sama lain, apa kamu yakin akan pilihan yang kamu ambil? Tanya Nia kepada Chandra. Sebenarnya Nia ragu akan ucapan Chandra tadi pagi. Tapi dia tidak mengelak bahwa dia juga merasa nyaman kalau berdekatan dengan Chandra. Kita bicarakan ini nanti ya. Sekarang kita sedang berada di perusahaan. Kita fokus dahulu dengan tujuan kita. Tadi aku meminta waktu 5 menit untuk pegawai kumpul. Sekarang sudah waktunya, kita harus pergi ke ruangan meeting. Jawaban Chandra membuat Nia terdiam. Dia sempat berpikir bahwa Chandra berusaha mengalihkan pembicaraan mereka. Chandra berdiri dahulu dan diikuti oleh Nia. Mereka berdua berjalan bersama menuju ke ruangan meeting. Kini Chandra dan Nia sudah sampai ruang meeting. Nia terlebih dahulu melangkah masuk ke ruangan dan diikuti oleh Chandra. Selamat siang semuanya. Sapa Nia ketika sampai di tempat duduknya. Selamat siang Bu. Jawab karyawan serempak. Sebelumnya maaf jika kedatangan kami berdua mendadak dan mengganggu aktivitas kerja kalian sehingga kalian menunda pekerjaan kalian. Dan untuk Bapak Andik selaku kepala manajer di cabang perusahaan RM Company, terima kasih atas waktunya. Ucap Nia menyapa dan diangguki dengan sopan oleh Pak Andik yang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas cabang perusahaan tersebut. Jadi kedatangan kami ke sini bukan semata-mata tidak ada alasan. Melainkan kami berdua ingin mensurvei beberapa hal yang menurut perusahaan pusat itu sangat merugikan. Lanjut Nia dengan serius. Pak Chandra tolong absen semua pegawai yang ada di sini. Dan tolong jika ada yang belum berkumpul segera hubungi beliau untuk datang ke kantor secepatnya.
Titah Nia kepada Chandra dan langsung dilaksanakan oleh Chandra. Beberapa menit menunggu akhirnya Chandra sudah selesai dan memberitahukan kepada Nia. Ini semua yang hadir dan hanya satu yang tidak hadir Bu Nia, tetapi sudah saya hubungi untuk segera menuju ke kantor sekarang juga. Ucap Chandra kepada Nia dengan formal. Nia membaca nama tersebut dan sedikit menunggingkan senyumannya. Tok, Tok, permisi. Ucap Agum yang baru saja masuk ke ruangan meeting dengan wajah yang menahan malu. Nia dan Chandra menatap dirinya dengan intens. Agum terkejut kala melihat kehadiran Nia yang duduk di kursi pemilik perusahaan. Kami ngapain duduk di kursi itu? Kursi itu tidak cocok olehmu. Ucap Agum dengan sombong yang membuat semuanya terkejut. Nia tak menjawab melainkan tersenyum penuh arti. Pak Andik, kenapa dia bisa ada di sini, ha? Dia itu wanita miskin yang menjijikan dan tidak pantas untuk duduk di kursi milik direktur. Ucap Agum menatap ke arah Pak Andik. Pak Agum, tolong jaga bicara Anda terhadap Bu Nia. Jawab Pak Andik. Allah, dengan wanita seperti dirinya itu tidak cocok untuk kita hormati. Sangat-sangat tidak pantas. Ucap Agum meremehkan. Pak Agum. Tegas Pak Andik yang jengah melihat tingkah Agum. Kamu lihat Nia. Bahkan untuk membela orang sepertimu Pak Andik meneriakiku. Apa kurang puas kamu setelah membuat keluargaku hancur, ha? Ucap Agum menatap tajam ke arah Nia. Tolong atas nama Pak Agum diharapkan tenang terlebih dahulu. Ucap Chandra menimpali. Anda siapa? Tidak layak Anda berkata seperti itu. Anda tidak tahu saya siapa. Saya manajer keuangan di sini, jadi jabatan saya itu tinggi di kantor ini. Bukannya takut, Agum malah berani melawan Chandra. Kamu manajer keuangan di sini? Tanya Nia dengan santai. Iya. Kenapa? Jadi sudah seharusnya kamu menghormatiku karena jabatanku lebih tinggi daripada dirimu yang miskin ini. Jawab Agum dengan nada angkuh. Nia tersenyum dan dengan perlahan dia berdiri. Saya memang tidak memiliki jabatan di kantor cabang ini. Tapi saya bisa membuang Anda saat ini juga karena tingkah Anda yang merugikan semua pegawai yang ada di sini. Jawab Nia dengan santai. Agum terdiam kala mendengar ucapan Nia. Maksudmu apa? Kau iri karena aku menjadi manajer keuangan di kantor ini? Tanya Agum lagi. Tidak. Jawab Nia dengan singkat. Halah, kau jujur saja kau. Karena sebentar lagi jabatan kamu akan diganti oleh manajer baru yang sudah dipilih oleh kantor pusat. Ucap Nia memotong ucapan Agum. Agum melototkan matanya tidak percaya. Dia terkejut kala mendengar ucapan Nia. Nia berjalan ke arah buku yang dia taruh di meja tadi. Agum Ananda. Hampir setiap hari telat dan hampir setiap hari pulang lebih cepat daripada jam kerja. Semena-mena dengan karyawan baru, sering menyuruh seseorang untuk mengerjakan tugas yang seharusnya dia yang mengerjakan. Dan yang paling fatal, kamu berani memakai uang perusahaan untuk kepentingan pribadimu, alias korupsi. Ucap Nia membacakan semua data buruk yang dilakukan oleh Agum sembari menekan kata korupsi. Jika kamu belum mengetahui saya, mari kita berkenalan. Ucap Nia sembari menyodorkan tangannya di hadapan Agum. Saya Sania Lestari Adiwiratama Putri Sulung dari Bapak Rama Adiwiratama selaku pemilik perusahaan RM Company. Ucap Nia dengan lantang yang membuat Agum terdiam terkejut mendengarnya. Nia tersenyum kala melihat ekspresi wajah Agum. Lalu dia menoleh ke arah Fahmi, calon menager yang akan menggantikan Agum di kantor cabang ini. Bapak Fahmi, apakah Bapak siap untuk memulai bekerja besok? Tanya Nia dengan menoleh ke arah Fahmi. Fahmi yang mendengar pertanyaan Nia pun dengan yakin menganggukkan kepalanya. Saya siap kapan saja saya disuruh bekerja, Bu Nia. Jawab Fahmin dengan lantang yang membuat Nia tersenyum. Dan kamu Bapak Agum, silahkan Anda pergi dari kantor saya karena tempat Anda sudah diisi oleh Bapak Fahmi mulai besok. Ucap Nia sembari menatap ke arah Agum. Agum terdiam memikirkan apa yang terjadi. Lalu dengan cepat dia melangkah mendekati Nia. Nia, maaf Bu Nia. Maafkan saya hilaf akan semua yang saya lakukan. Jadi saya mohon agar Bu Nia tidak memecat saya. Mohon Agum kepada Nia. Nia menoleh ke Chandra. Chandra yang paham pun segera melakukan apa yang diminta oleh Nia. Maaf Pak Agum, silahkan kemasi barang Anda dan silahkan segera pergi dari kantor ini. Ucap Chandra menahan pergerakan Agum.
Agum yang berontak dipegang oleh Chandra pun memohon-mohon kepada Nia agar tidak memecatnya, tetapi Nia tidak memperdulikan itu. Anda melangkah sendiri atau saya panggil security. Ucap Chandra yang membuat Agum mau tidak mau segera pergi meninggalkan ruangan meeting dan pergi ke meja kerja untuk mengemasi barang-barang miliknya. Loh mas, kok sudah pulang? Tanya Ana yang melihat Agum memasuki rumah sembari membawa tas punggung. Agum yang merasa lelah pun langsung menyenderkan tubuhnya di kursi ruang tamu. Aku dipecat, jawab Agum dengan singkat. Apa? Kaget Ana kala mendengar jawaban Agum. Agum hanya diam tidak menanggapi terkejutnya Ana. Dia merasa pusing sekarang dan dia memikirkan nasibnya yang akan sama seperti Ilham. Terus nanti aku harus memakai biaya apa dong mas kalau kamu dipecat? Aku malu sama teman-temanku jika aku tidak memiliki basin branded lagi. Lanjut Ana merengek yang membuat Agum semakin pusing. Kamu bisa enggak? Jangan memikirkan itu dulu. Kamu bantu aku kayak gimana caranya agar aku bisa kembali ke perusahaan itu. Ini semua gara-gara Nia. Keluh Agum yang merasa lelah. Ana yang mendengar nama Nia pun dengan segera menatap sang suami dengan intens. Maksud kamu apa? Ada hubungan apa dengan Nia? Tanya Ana yang penasaran. Ternyata selama ini kita salah menduga Nia. Nia yang kita kira wanita miskin dan tidak berguna. Justru dia adalah putri sulung Pak Rama selaku pemilik RM Company. Terang Agum yang tidak sengaja didengar oleh Maya yang baru saja melangkah ke ruang tamu. Bu Maya yang mendengarnya pun ikut terkejut seperti halnya Ana. Dia tidak menyangka bahwa Nia begitu kaya. Lalu kamu dipecat olehnya? Tanya Ana lagi yang diangguki oleh Agum. Kenapa kamu bisa dipecat, Bu? Tanya Bu Maya sembari mendudukkan tubuhnya. Aku ketahuan memakai uang perusahaan, Bu. Lalu Nia datang dengan rekannya dan membuka semua kedokku. Jadi sekarang aku dipecat dan mau tidak mau aku harus mengganti semua yang aku pakai dari perusahaan. Jawab Agum yang membuat Ana dan Bu Maya semakin terkejut. Bodoh sekali kamu Agum. Begitu saja sampai ketahuan. Cerca Bu Maya kepada Agum. Bukan aku yang bodoh, Bu. Nia saja yang licik. Datang ke kantor tanpa memberitahu semua pegawai. Dia menjebakku. Jawab Agum yang tidak terima kala dikatakan bodoh oleh sang ibu. Kini ketiganya terdiam dengan pikiran masing-masing. Kalau begitu, kamu harus bantu Ilham agar dia tidak jeti terlepas dari Nia. Ucap Bu Maya yang membuat Agum dan Ana menatap ke arahnya. Mereka berdua mengerutkan keningnya mencerna ucapan sang ibu. Maksud ibu apa? Tanya Ana memastikan. Nia tidak miskin seperti yang kita kira. Seperti yang dikatakan Agum, bahwa Pak Rama itu ternyata pemilik RM Company. Jadi Pak Rama itu kaya raya. Otomatis Nia juga akan mendapatkan jatahnya untuk mengelola perusahaan Pak Rama. Belum lagi usaha kafe yang dibangun Nia dan adiknya Nio. Jika Ilham tidak jadi bercerai dengan Nia, nanti kamu bisa membujuk Ilham agar kamu dijadikan manajer lagi di kantor Nia dan Ilham bisa mengurus kafe milik Nia. Jadi kalian berdua akan memiliki jabatan yang sama-sama tinggi. Jelas Bu Maya kepada anak dan menantunya. Agum dan Ana yang mendengarnya pun menganggukkan kepala mereka mengerti. Iya mas, aku setuju dengan yang diucapkan oleh ibu. Kami harus berhasil membantu Ilham agar tetap bersama Nia. Ucap Ana yang menyetujui ide mertuanya. Tapi bagaimana caranya? Tanya Agum yang membuat mereka berpikir kembali. Kini ketiganya sama-sama terdiam lagi. Mereka memikirkan bagaimana agar Ilham dan Nia tidak jadi berpisah. Seharusnya masih ada kesempatan untuk Ilham rujuk dengan Nia. Kan keputusan hakim belum keluar. Dan harus menunggu sidang yang kedua. Bagaimana kalau kita meminta pengacara untuk lebih bekerja keras agar Ilham dan Nia gagal bercerai? Ucap Agum lagi. Tapi bukankah jika begitu kita harus siap untuk pengeluaran biaya yang lebih banyak ya? Tanya Ana lagi yang diangguki oleh Bu Maya. Kalian ini bagaimana sih? Ini kan masalah Ilham. Soal biaya ya biar Ilham yang memikirkannya. Kita cukup mendorong dia dan memberi dia masukan agar dia gagal bercerai dengan Nia. Jawab Agum yang membuat Bu Maya dan Ana menimang ucapan Agum. Bagaimana Bu? Tanya Agum memastikan kala melihat ibunya hanya diam. Tapi uang dari mana si Ilham? Kan dia belum ada pekerjaan. Ukau Bu Maya yang ragu. Suruh saja dia meminjam ke temannya atau keranda. Nanti kalau dia sudah menjadi pemimpin kafe, agar dia ganti uangnya.
Ide Agum lagi yang kali ini diangguki setuju oleh Ana dan Bu Maya.